Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara sekalian, pada kesempatan ini saya berkesempatan untuk membahas tuntunan sholat Aidain berdasarkan hasil Muktamar Tarjih yang dilaksanakan pada tanggal 18 sampai tanggal 23 April tahun 1976 ya, yang kemudian ditanfizkan oleh PP Muhammadiyah tahun 1977, tepatnya tanggal 26 Januari 1977. Jadi agak lama ini ya, dari mulai muktamar sampai tanfiz itu hampir berapa tahun ya? Ya 7 bulanan lah ya, atau 6 bulan. Baik saudara sekalian, yang akan kita bahas sekarang tuntunan Majelis Tarjih tentang sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Saya tidak sendirian, ada yang akan membacakan, jadi saya hanya mengikuti saja ya. Yang membacakan Teh Arianti. Silakan nomor 1, bagaimana putusan tarjihnya? Iya, hendaklah engkau perbanyak membaca takbir pada malam hari raya Fitrah sejak mulai matahari terbenam sampai esok harinya ketika sholat akan dimulai. Jelas ya, nomor 1 bahwa kita memperbanyak takbir, yaitu dari mulai ba'da maghrib ya, pada tanggal 1 Syawal atau maghrib setelah kita berbuka ya. Ya, jadi dari maghrib ini yang ada di Persyarikatan Muhammadiyah, takbir Idul Fitri itu dimulai sesudah maghrib ya, sampai imam berdiri menuju naik mimbar gitu ya. Ya, jadi kalau sudah maghrib, sesudah sholat maghrib ya, kita bertakbir ya, kemudian diselingi dengan sholat Isya, kemudian takbir lagi sampai menjelang subuh, diselingi subuh, takbir lagi ya, atau diselingi oleh kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, kemudian menuju tempat sholat Id juga sambil bertakbir. Nah, sampai ke lapangan kita ini membaca takbir ya sampai imam naik mimbar. Kalau imam sudah naik mimbar, berhentilah takbir di situ. Itu untuk takbir hari raya Idul Fitri. Ya, kemudian yang kedua, silakan dibacakan. Dan pada hari raya Adha, mulai sesudah sholat subuh, pada pagi Arafah sampai akhir hari tasyrik. Coba ini perlu diperhatikan ya, hari Arafah itu tanggal berapa? Tanggal 9 Zulhijjah. Jadi diulangi saudara sekalian, takbir Idul Adha itu dimulai subuh ya, tanggal 9 Zulhijjah atau hari Arafah. Sampai kapan? Sampai hari yang terakhir, hari tasyrik. Ya, jadi katakanlah pada subuh tanggal 9 Arafah kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahilham. Nah, itu takbirnya itu terus di pasar-pasar, di musola-musola, dimanapun kita itu bertakbir. Kemudian dilanjutkan ya, sampai nanti setiap waktu sholat
Jadi setelah sholat zuhur, katakanlah pada tanggal 10 bulan Zulhijjah, nah kita bertakbir baik sendiri-sendiri atau berjamaah, baik diberi komando atau masing-masing, nah itu silahkan ya. Sampai nanti tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah ya, berakhir itu pada waktu sholat asar pada bulan Zulhijjah gitu. Jelas ya? Nah, apakah ini ada dasarnya atau tidak di dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis? Nah, sekarang mari kita lihat dalil yang digunakan oleh tarjih. Jadi pendapat siapapun bisa ditolak kalau kita menggunakan dalil. Dalilnya apa? Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi kalau pendapat ulama, pendapat ormas itu bisa dikesampingkan. Nah, tapi kalau pendapat Nabi atau apa yang ada di dalam hadis itu tidak bisa kita kesampingkan. Coba yang menjadi dalilnya apa itu mengenai aturan takbir Idul Fitri dan Idul Adha itu. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, walitukmilul iddata. Walitukmilul iddata. Hendaklah kalian menyempurnakan bilangan puasa Ramadan. Berapa lama puasa Ramadan itu? Puasa Ramadan itu yaitu Nabi mengatakan kadang-kadang 30 hari atau kadang-kadang juga 29 hari. Nah, sempurnakan itu gitu ya. Apabila batal, sempurnakan nanti di luar Ramadan. Baik itu karena berada di perjalanan atau sakit, qadha pada hari yang lain. Orang-orang yang sudah lansia tidak kuat puasa, maka bayar fidyah. Demikian juga orang-orang yang hamil atau menyusui, bayar fidyah di luar bulan Ramadan, begitu ya. Walitukmilul iddata, sempurnakan bilangan puasa Ramadan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaklah kalian bertakbir ya kepada Allah karena Allah telah memberikan hidayah kepada kalian. Ya, hidayahnya apa? Hidayah melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Wala'allakum tashkurun, dan supaya kalian bersyukur kepada Allah. Surat apa itu? Ya, Al-Baqarah ayat 185. Jelas, itu yang pertama. Yang kedua dalilnya. Ya, wali hadis Ibni Umar, dan karena hadis Ibnu Umar annahu sesungguhnya sya'an ya, atau sesungguhnya Rasulullah SAW idza goda apabila berangkat kemana ini? Berangkat menuju ke musola, yaitu tempat sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Idza goda apabila berangkat ilal musola, ke tempat sholat Idul Fitri atau Idul Adha, kabbaro, beliau itu bertakbir, gitu ya. Jadi ketika berangkat itu jangan diam. Jadi umumkan kepada seluruh keluarga, umumkan kepada seluruh jamaah, umumkan kepada seluruh pimpinan, ya, pimpinan ormas apapun, ya, untuk apa? Kabbaro, ya, idza goda ilal musola, apabila berangkat menuju tempat sholat Aid, kabbaro, beliau itu bertakbir, ya. Ya, farofa'a sautaha bitakbiri. Ya, farofa'a maka dia mengangkat atau mengeraskan apa? Sautahu, suaranya, bitakbiri, dengan takbir. Jadi jangan pelan-pelan, jangan malu-malu. Untuk apa? Untuk syiar. Ya, umat Islam berangkat menuju sholat Id, bergemuruh, bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahilham.
Gitu ya, dibaca keras itu. Oh ya, wa rafa'a sautahu, beliau mengangkat suaranya atau mengeraskan suaranya. Begitu ya. Ya, wa fi riwayatin, ya dan di dalam satu riwayat kana yagdu ilal musola, Rasulullah itu berangkat menuju musola. Musola ini tempat sholat, ya. Jangan diartikan musola dalam arti tajuk. Kalau di Jawa Barat tajuk ya, masjid kecil ya yang di situ kolor ngagarantung ya, calacah rokok berada di mana-mana, itu bukan itu. Musola itu adalah tanah lapang ya. Idza kana yagdu ilal musola, apabila pergi menuju musola ya, hatta idza jalasal imamu, sampai apabila imam sudah duduk ya. Ya, tarokat takbiro, maka beliau itu berhenti takbir. Ya, rawahu Syafi'i, hadis riwayat Syafi'i. Nah, ini ya ini untuk semua Islam. Bukan hanya untuk Muhammadiyah, tapi juga untuk NU, untuk Persis, untuk siapapun ya, menuju tempat sholat Aid itu takbir dengan suara nyaring. Sampai ke tempat sholat, yaitu lapang ya, sampai imam berdiri, sampai duduk imam itu di di mimbarnya, baru kita berhenti takbir. Ya, coba selanjutnya bagaimana hadisnya? Walima dzakarahul Bukhari, dan karena hadis yang diceritakan oleh Imam Al-Bukhari an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wa bani Umar, dan Ibnu Umar. Ya, ta'likon ya, dengan mengaitkan anahuma, bahwa sesungguhnya keduanya, siapa tadi? Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Iya, kana yakhrujani, kedua-duanya itu yakhrujani, keluar, ila suki, ke pasar, ayamal ashri ya, hari-hari 10 hari itu. Yukabbironi, mereka itu bertakbir. Wa yukabbirunas, dan orang-orang juga ikut takbir. Bitakbirihima, dengan takbir keduanya. Nah, jadi ya pada 10 hari yang pertama ini hari raya Idul Adha. Nah, berarti Abu Hurairah ya, Ibnu Umar itu bertakbir di mana? Di pasar-pasar. Dimanapun mereka itu bertakbir, tentu dari tanggal 1, 2 ya, sampai tanggal 9 Zulhijjah. Mereka sudah bertakbir itu. Sehingga syiar atau gema Islam itu sangat terdengar di mana-mana. Gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan takbir mutlak. Jadi takbir mutlak itu yaitu takbir kepada Allah dimanapun dan kapanpun, mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Zulhijjah. Kemudian ada lagi namanya takbir muqayyad ya, yaitu dari mulai ba'da subuh, setelah sholat subuh takbir. Tanggal 9 ya, 9 Zulhijjah atau hari Arafah. Kemudian pada duhur juga takbir, pada asar, pada maghrib, kemudian besoknya Idul Adha, besoknya lagi tanggal 11, tanggal 12 sampai tanggal 13, setiap setelah sholat 5 waktu itu bertakbir sampai asar tanggal 13 bulan Zulhijjah. Paham ya? Jadi jelas semuanya itu yang namanya takbir muqayyad, yaitu takbir yang terbatas. Dilanjut, masih ada hadisnya. Ya, wa dzakarul Baghawi,
Bagawi juga, Imam Al-Bagawi menceritakan, dan Imam Baihaqi dalika mengenai hal itu. Ya, wa kana ibnu Umar, dan adalah Ibnu Umar, ya, masiddati, ya, dengan sungguh-sungguh memperhatikan, siddati tahariyati, li sunnati, terhadap sunnah Rasul, yukabiru, Ibnu Umar itu bertakbir, ya, min baitihi, dari rumahnya, ini saya tidak tahu nih di mana rumahnya, ilal musola, ya, sampai ke musola. Musola itu tempat sholat, ya, begitu. Ya, jelas ya, masih ada hadisnya. Coba dilanjutkan hadis yang berikutnya. Wahadis Ibnu Umar, dan hadis Ibnu Umar, qala, dia berkata, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ma min ayamin a'dhamu indallahi, ma min ayamin, tidak ada hari, a'dhamu, yang lebih besar, indallahi, di sisi Allah, wala uhibu ilaihi, dan tidak ada hari yang lebih dicintainya, minal amali fihina, dari beramal pada hari-hari tersebut, ya, min hadhil ayyamil asri, dari hari-hari yang 10 ini. Ya, fa'aksiru, maka hendaklah kalian memperbanyak, fihinna, pada hari-hari tersebut, minat tahlili, tahlil, wa takbiri, takbir, wa tahmidi, tahmid, rawahu Ahmad. Ya, dan seterusnya, ya. Jadi pada hari-hari, jadi ingat ya, tidak ada hari yang lebih agung di sisi Allah kecuali 10 hari di bulan Zulhijjah. Tidak ada hari yang lebih dicintainya selain hari 10 hari pada bulan Zulhijjah. Oleh karena itu, perbanyaklah takbir, perbanyaklah tahmid, perbanyaklah tahlil, ya, pada hari-hari tersebut. Nah, itu jelas ya. Coba dilanjutkan. Masih ada hadisnya? Hadis yang keberapa? Masih ada lagi? Ada berapa lagi? Ya, 2 lagi, silakan. Wasohahu, dan disohehkan, anis sahabati, dari sahabat Nabi SAW, qaulu aliyin, yaitu ucapan Ali, wa bni Mas'udin, dan Ibnu Mas'ud, innahu min subhi, bahwa takbir tersebut, ya, min subhi yaumi arofatin, yaitu dari mulai subuh pada bulan Arafah atau hari Arafah, ila akhiri ayyamit, ya, ila akhiri ayyami Mina, ya, sampai akhir hari Mina, yaitu berada di Mina itu tanggal 13 bulan Zulhijjah atau hari Tasyrik, gitu ya. Ya, akhrajahu Ibnu Mundzir, dikeluarkan oleh Ibnu Mundzir, wa ghairihi, dan ya, wa ghairu, dan yang lainnya. Yang terakhir coba. Ya, walima rawahul Baihaqi, dan karena hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Wad-Daruqutni, dan Imam Ad-Daruqutni, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kabbaro ba'da sholati subhi, takbir setelah sholat subuh,
Yaumu Arafah, pada hari Arafah, ila asril akhiri, ayami tasyrik, sampai 10 yang terakhir pada hari tasyrik, yaitu pada tanggal 13. Ya, wal hakimu, dan hakim juga ya min wajhin akhar, dari segi yang lain. Ya, an Qatur ibnu Khalifah, dari Qatur ibnu Khalifah, dari Abi Fadl, an Abi Fadli, dari Abi Fadl, an Aliin wa Amar atau wa Umar? Wa Amar dan Amar. Qala wa huwa sahihun, dia berkata, sedangkan hadis itu sahih. Dan wasoha, dan valid, min fi'li Umaro, dari perbuatan Umar ibnul Khattab, wa Ali wa bani Abbas, dan Ali dan juga Ibnu Abbas, dan Ibnu Mas'ud dan Ibnu Mas'ud. Segitu ya. Jadi diulangi bahwa takbir Idul Adha itu mulai subuh tanggal 9 bulan hari Arafah gitu ya. Dan berakhir nanti tanggal 13 Ashar ya, pada hari tasyrik gitu. Jelas ya? Nah, itu mengenai yang barusan itu mengenai waktu melaksanakan takbir. Jangan keliru ya, saya ulangi. Untuk takbir hari raya Idul Fitri itu mulainya maghrib ya, pada hari berbuka ya, maghrib itu mulainya, berakhir sampai imam naik mimbar. Sementara ya, untuk hari raya Idul Adha ada 2 di sini. Pertama, takbir mutlak. Itu selama 10 hari, dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 bulan Zulhijjah ya. Nah, itu mutlak, di mana saja takbirnya silakan, mau di pasar, mau sendirian, mau bareng-bareng juga silakan. Yang kedua yaitu takbir muqayyad. Nah, itu mulai subuh ya, hari Arafah ya. Setiap selesai sholat fardu sampai asar tanggal 13 Zulhijjah. Jelas ya? Nah, itulah saudara sekalian mengenai waktu takbir Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, mau dilanjut? Ya, boleh dilanjut ya. Coba nomor 3 ya. Matan yang nomor 3 dari putusan tarjih pada Muktamar Tarjih ke-20 tahun 1976 di Garut ya, dan ditanfidkan pada tanggal 26 Januari 1977. Coba poin yang ketiga. Dengan membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Ya, atau bacaan yang sama dengannya begitu. Cuman itu. Ya, dalilnya apa? Ya, li hadisi Rojak, li hadisi rawahu Abdurrajak, berdasarkan hadis Abdurrazak, an Salmana, dari Salman, bisanadin sohihin, dengan sanad yang sohih. Qala, dia berkata, kabbiru, hendaklah kalian bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kabiron,
Iya, jelas itu ya takbirnya Allahu Akbar kabiro. Allahu Akbar kabiro. Boleh? Waja'a an Umaro wa bani Mas'udin, ya, dan datang hadis dari Umar dan Ibnu Mas'ud ya. Ibnu Mas'udin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. 2 kali ya Allahu Akbarnya ya. Nggak enak katanya. Nggak enak itu karena nggak biasa. Nah, kalau biasa pasti akan enak ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Biasa saja enak kalau sudah biasa ya. Ada hadis yang berikutnya. Nah, itu mengenai lafaz takbir. Jelas ya. Anda baca juga di dalam buku Hadiyul Islam Fatawa Mu'asyirah yang ditulis oleh Syekh Yusuf Qaradawi. Takbirnya 2 kali. Nah, sekarang matan yang keempat. Silakan, apa? Untuk keberangkatanmu ke tempat sholat, kenakanlah pakaianmu yang terbagus. Nah, baju yang bagus ya. Dan pakailah wangi-wangian. Cuma 2 ya. Jadi itu matan yang keempat. Coba dicek hadisnya, apakah memakai baju yang terbagus, wangi-wangian itu ada dalilnya atau tidak. Kita itu kalau ibadah itu harus pakai dalil, pakai Quran atau pakai hadis, dan hadisnya juga hadis yang makbul, yang diterima, bukan hadis yang mardud. Coba apa hadisnya? Ada berapa hadis itu? Ada 2 hadis. Coba hadis yang pertama, 5 rawahu Syafi'i, karena hadis yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i an Ja'far bin Muhammadin, dari Ja'far bin Muhammad, an Abdillahi, dari Abdullah, an jaddihi, dari kakeknya, anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu, ya, adalah yalbasu, memakai ya Pak, kana yalbasu barda ba'da jabarotin. Ya, sebentar dulu. Barda jabarotin. Apa itu jabarotin itu apa? Apa? Iya, pakaian yang bercorak-corak. Jadi tidak polos ini. Tidak polos. Putih atau hitam seperti saya ini. Tapi yang dipakai oleh Nabi adalah barda jabarotin, yaitu pakaian yang bercorak-corak. Terus fi kulli idin, pada setiap Aid, setiap hari raya. Begitu ya. Jadi hadis yang pertama tadi bahwa kita harus memakai baju yang terbaik di antara baju yang ada, bukan yang cebleng, bukan yang compang-camping, bukan yang sudah belel. Ya, belel itu apa? Yang luntur, yang apa? Bukan ya, tapi yang terbagus. Tapi kalau yang terbagus yang sudah belel ya nggak apa-apa, memang adanya itu. Tapi kalau ada yang lebih bagus, pakailah yang lebih bagus untuk syiar, untuk citra umat Islam, gitu ya. Itu hadis yang pertama. Coba yang kedua. Ya, walima akhrajahul Hakim, karena hadis yang diriwayatkan oleh Hakim an hadisil Husaini, ya, dari hadis Husain As-Sibti, anak cucu Nabi. Ini Husain cucu Nabi katanya.
Qala, ya, Husain berkata, amarona Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amarona memerintahkan kepada kami. Siapa yang memerintahkan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan presiden, bukan menteri, bukan gubernur, bukan wali kota, tapi siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, fil aida ini pada hari raya, 2 hari raya, itu Idul Fitri dan Idul Adha. Annal basa, agar kita memakai ajwada manajidu, pakaian yang terbaik, ajwada yang terbaik, manajidu, pakaian yang kita temukan atau yang ada di rumah, pakai yang terbaik. Annal basa, ya, ajwada manajidu, agar kita memakai yang terbaik dari apa yang ada di rumah. Jadi bukan yang terbaru mungkin ya, tapi yang terbagus. Kadang saja bajunya baru ya, tapi tidak bagus. Yang bagus itu yang tahun lalu, pakai yang terbagus. Itu kata Husain ya. Kemudian wa'an natatoyyaba, dan agar kita itu memakai harum-haruman biajwadi manajidu, dengan yang terbagus ya, dari apa yang kita temukan yang ada di rumah kita. Wa'an nudohiya, ya, wa'an nudohiya, dan agar kita itu berkurban ya, biasmani manajidu, dengan binatang yang paling gemuk ya, dari yang kita temukan gitu. Ya, al-baqarah, yaitu berupa sapi. Ya, an sab'atin, ya, untuk berapa orang? 7 orang. Ya. Wal jujuri, dan unta. An asyaratin, untuk 10 orang. Ya, wa an nudhiro takbiro, dan agar kita menyaringkan at-takbiro, takbir, wasakinata itu, dan agar kita itu tenang, wal waqoro itu apa ya? Ya, waqor itu artinya kewibawaan. Coba pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, kita itu takbir. Ini yang takbirnya banyak anak-anak ya. Yang dewasanya itu mana? Jadi bukan hanya anak-anak, orang dewasa itu lebih-lebih harus takbir. Harus apa takbirnya? Nyaring. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Bukan begini. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Itu tidak nyaring, itu tidak keras. Keraskan takbirnya. Dan kita itu damai, tenang, jangan kelihatan sedih. Ya, takbir yang kedua itu tadi. Dan kita itu menunjukkan kewibawaan kita ketika kita bertakbir. Lantang bacaannya, ya. Jadi jelas pakaian sudah, lafaz takbir sudah, kapan waktu takbir sudah. Kita lanjutkan, apalagi? Iya, wa qala al-hakimu bi jahalati Ishaq. Ishaq bin Ibni Barzah, terus? Iya, walaisa huwa bimajhulin. Ini hadis ini katanya majhul. Padahal tidak majhul, dan telah didoibkan oleh siapa tadi? Wado apa? Dan didoibkan oleh? Iya. Iya. Ya, dan disikokan oleh Ibnu Hibban, terus seperti yang disebutkan di dalam At-Talkhis itu. Ini hadis ini ada yang mendoibkan, tapi
disahihkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab At-Talkhis itu. Sudah mengenai pakaian dan wangi-wangian. Sudah ya? Ya, kita lanjutkan matan nomor berapa? Matan nomor kelima. Coba dicek bacaannya ya. Dan makanlah sebelum engkau berangkat untuk sholat pada hari raya Fitrah dan sesudah sholat sesudah hari raya Adha. Adha itu ya, bukan adal nanti ditulisnya di teksnya ya. Jadi saudara sekalian, sebelum berangkat menuju sholat hari raya Idul Fitri, nah kalian itu harus makan dulu ya, walaupun hanya sesuap nasi, kalau ada hanya sesuap nasi gitu ya. Nah tetapi kalau Idul Adha jangan makan dulu, nanti makannya sesudah sholat hari raya Idul Adha. Nah apakah tarjih ya dalam hal ini berdasarkan hadis-hadis dari Nabi? Jawabannya iya, itu berdasarkan hadis dari Nabi. Coba dicek hadisnya apa bunyinya. Ada berapa hadis itu? Banyak? Waduh, banyaknya berapa? Ada 5. Silakan yang pertama. 5 akhrajahul Bukhari, karena dikeluarkan oleh Al-Bukhari. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, layagdu yaumal fitri, tidak pergi pada hari fitri, pada hari Idul Fitri, hatta yakula tamarotin, hatta sehingga beliau yakula makan tamarotin, beberapa butir kurma. Tulis pertama. Yang kedua, warawa nahwahu, dan beliau meriwayatkan seperti hadis tersebut. Fi tarihi, di dalam tarikhnya. Min riwayati Utbata, dari riwayat Utbah ibnu Hamid, Utbah ibnu Hamid, anahu, bahwa Utbah bin Hamid apa tadi? Bilafzi, dengan lafaz hatta yakulat tamarotin, sampai beliau makan kurma-kurma atau beberapa butir kurma, salasan baik itu 3 butir, au khomsan atau 5 butir, au sab'an atau 7 butir, au akola atau lebih sedikit daripada mindalika, daripadanya, au aksaro atau lebih ya, witron dengan ganjil. Jadi tergantung gemul jeung teuna ya. Kalau orangnya gemul ya makanya 11, 15 gitu ya. Tapi kalau orangnya ancin ya irit ya 3 atau 1 butir korma. Terus wa kadzalikal Hakim, demikian juga Hakim wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban. Maksudnya meriwayatkan ya. Itu hadis yang keberapa barusan? Yang kedua. Sekarang yang ketiga. Wan Abi Buraidata, dan dari Abi Buraidah, an abihi, dari bapaknya, qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, la yakhruju yaumal fitri, tidak keluar yaumal fitri, pada hari raya fitri, hatta yat'ama, sampai dia atau kecuali dia makan terlebih dahulu. Hatta yat'ama, sampai dia makan yang kenyang berarti ya. Jadi kurma pada zaman Rasul itu al-qut ya, makanan yang
mengenyangkan. Kalau kita nasi kejo gitu ya, itu sangu begitu ya, begitu. Wala yat'ama, dan beliau itu tidak makan yaumal adha, pada hari raya Idul Adha, hatta yusollia, sampai beliau sholat. Jadi makannya sesudah sholat. Kalau Idul Fitri sebelum sholat, sebelum berangkat menuju musola atau tempat sholat Idul Fitri. Ya, rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa sahahu Ibnu Hibban. Diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Sekarang hadis yang keempat ya. Keempat, silakan. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, dan dari Anas radhiyallahu anhu qala, dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamdu yaumal fitri, beliau itu tidak lewat pada hari fitri hatta ya'kula tamarotin, sampai beliau itu makan tamarotin, beberapa butir kurma, wa ya'kuluhunna witron, dan beliau makan beberapa butir kurma tersebut witron dengan ganjil. Ya, rawahu Ahmad wal Bukhari. Nah, sekarang kalau kita makannya nasi bagaimana? Ya, witirnya bukan jumlah nasinya dihitung ya, tapi sacomot, 2 comot, 3 comot, atau 5 comot, atau 7 comot ya, coba itu apa? Bahasa Indonesianya apa? Dicomot ini nih. Ya. Dah, nomor 5 sekarang, hadis nomor 5, silakan. Wa an Buraidata, dari Buraidah radhiyallahu anhu, dia berkata, karena sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamdu, tidak berlalu, yaumal fitri, pada hari raya fitri, Idul Fitri, hatta yakula, sampai beliau makan, wala yakula yaumal adha, dan beliau tidak makan pada hari raya Adha, hatta yarji'a, sampai beliau itu pulang. Ya, rawahu Ibnu Majah, Ahmad wa Tirmidzi, wajada, dan beliau mengatakan payakulu, beliau makan, yakulu makan, min dohiyatihi ya, nanti jangan salah barisnya ya, min dohiyatihi, dari kurbannya. Ya, dikeluarkan juga oleh Ibnu Hibban, Daruqutni, dan Hakim, Baihaqi, dan disahihkan oleh Ibnu Qattan. Jelas ya. Jadi kalau Idul Adha makannya itu dari binatang kurban ya. Makanya yang paling duluan Rasulullah minta itu atinya. Kenapa atinya? Karena dia yang paling mudah untuk dimasak, nggak lama. Tidak harus pakai bodrek, tidak harus pakai daun pepaya gitu ya. Dia empuk dan cepat matangnya ya. Itulah matan yang ke berapa? Yang kelima ya. Ada berapa ini? Ada 17 ya. Ya, saudara sekalian, kita lanjutkan ya, nomor yang ke-6 ya berarti ya. Apa itu yang ke-6? Dan berangkatlah ke tempat sholat Id, maksudnya ya dengan berjalan kaki. Ya, sambil membaca takbir. Ya. Pada waktu kembali, ambillah jalan yang bukan engkau lalui. Ya. Coba saudara sekalian, Anda pergi ke sholat Idul Fitri maksudnya ini ya. Nah, sambil berangkat itu sambil bertakbir, jangan malu-malu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, 2 kali. La ilaha illallah, wallahu akbar,
Allahu Akbar walillahilham. Lalu anak dan istrinya mengikuti rame-rame begitu. Atau bareng-bareng juga tidak apa-apa. Itu tidak jadi persoalan ya. Nah, apakah ini ada dalilnya? Ya jelas ya. Kalau tarjih ya menyampaikan pandangan itu ada dalilnya. Coba apa dalilnya? Iya, li hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, karena hadis dari Abu Hurairah RA. Iya, dia berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, idza kharaja ilal idi, apabila beliau keluar ilal idi menuju tempat sholat Aid, ya yarji'u, beliau kembali bi ghairi tariqil ladzi, ya, ke jalan yang bukan ya kharaja fihi, dia keluar pada jalan tersebut ya. Coba diulangi lagi. Ya, itunya apa bunyi itunya? Idza kharaja ilal aidi, apabila Rasulullah keluar menuju salat Aid atau ke tempat Aid, yarji'u, beliau kembali, ya, bi ghairi tariqil ladzi kharaja fihi, ya, ke jalan yang bukan dia keluar di jalan tersebut. Ya, katakanlah kalau saya ini kemana ya? Katakanlah sholat idnya ke Kerkop ya, ke lapangan Kerkop. Saya berangkat melalui jalan Cimanuk. Nah, itu berangkat ke situ. Nah, maka pulangnya itu tidak melalui jalan Cimanuk, tapi melalui jalan pembangunan, katakan begitu ya. Apa itu hikmahnya? Hikmahnya adalah kita itu akan bersilaturahmi ya dengan orang-orang yang jalan yang tidak dilalui tadi gitu. Jadi akan kalau berangkat melalui jalan Cimanuk, saya bertemu dengan orang-orang yang lewat jalan Cimanuk itu, kemudian pulangnya itu ke jalan pembangunan, berarti saya bertemu dengan orang-orang yang lewat ke jalan pembangunan. Nah, ini contoh begitu. Jadi Nabi seperti itu ya kalau pergi ke sholat Id. Masih ada lagi hadisnya? Masih ada. Yang tadi Pak. Iya. Ahmad wa Muslim wa Tirmidzi. Iya, ini diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan Tirmidzi. Ya, coba dilanjutkan. Wan Ali, dan dari Ali bin Abi Thalib, qala, dia berkata, minas sunati, termasuk sunnah ya, ayyahruja, agar keluar ilal aidi, ke tempat sholat Aid, masyian, sambil jalan kaki, wa ayyakula syai'an, dan agar dia itu makan sesuatu qabla ayyahruja, sebelum keluar menuju sholat Aid. Rawahu Tirmidzi, dan seterusnya ya, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Jelas coba ya. Kata Ali bin Abi Thalib, ya, minas sunnati, yang termasuk sunnah Rasul adalah kita keluar ya menuju sholat itu sambil jalan. Ya, sambil jalan. Jadi jangan pakai kendaraan gitu ya. Ya, kecuali kalau sangat jauh gitu. Ya, kalau dekat ya sambil jalan gitu ya. Dan ya sebelum berangkat ke sholat Aid ya, itu kita makan dulu. Nah, itu termasuk sunnah Rasul. Jadi sunnah Rasul itu bukan hanya malam Jumat ya, tapi juga berjalan menuju tempat Aid, tidak pakai kendaraan,
dan sebelum pergi ke sholat id itu makan terlebih dahulu. Ya, masih ada hadisnya. Sudah selesai. Itu yang ke berapa tadi? Yang ke-6. Nah, sekarang yang ke-7. Hendaklah laki-laki dan perempuan Iya. dan muda, Hendaklah laki-laki dan perempuan tua dan muda, tua dan muda mendatangi tempat sholat, mendatangi tempat sholat hingga putri remaja dan mereka yang haid, dan putri remaja dan mereka yang haid, serta gadis-gadis pingitan, ya gadis-gadis pingitan, hanya saja bagi mereka yang sedang haid, hanya yang mereka yang sedang haid, hendaknya menepi dari tempat sholat, hendaklah menepi dari tempat sholat. tidak turut sholat bersama orang banyak. Ya, tidak turut sholat bersama dengan orang banyak. Jelas ya? Laki-laki, perempuan ajak ke tempat sholat id. Anak-anak remaja, ya putri remaja ajak ke tempat sholat id. Wanita-wanita yang sedang haid juga ajak ke tempat sholat id. Wanita-wanita pingitan juga ajak ke tempat id. Ya, hanya catatannya remaja yang sedang haid atau wanita yang sedang haid pada waktu sholat dia tidak ikut sholat, jadi menepi gitu ya, jadi tidak ikut sholat begitu. Wanita pingitan itu apa? Ya katakanlah di kampung ada yang mau kawin, katanya kan 1 minggu lagi mau kawin, itu kan tidak boleh keluar, dia harus dipingit di dalam rumah gitu. Atau ada wanita yang cantik ya, kalau keluar itu bisa jadi fitnah. Nah, wanita yang begitu dia dipingit. Yang dipingit juga ajak untuk keluar. Ini untuk syiar. Semua anak-anak kecil, orang dewasa bawa ke tempat sholat id. Nah, seperti itu. Li hadisi Ummi Atiyah, karena hadis Ummi Atiyah, iya, qalat dia berkata, amarona Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah memerintahkan kepada kami an-nukhrijahunna, agar membawa keluar mereka, yaitu perempuan-perempuan, fil fitri, pada hari raya Idul Fitri, wal adha, dan pada hari raya Idul Adha, ya al-awatiko, perempuan-perempuan yang sudah tua, ya wal huyyado, dan wanita-wanita yang sedang haid, wazawatil hudri. Ya, wazawatil hudri itu artinya apa? Huduri. Ya, dan wanita-wanita pingitan. Ya. Fa'amal huyadu, adapun wanita-wanita haid, faya'tazilna sholata, maka mereka itu harus menepi dari sholat, dari tempat sholat. Ya, wayashadna al-khaira, dan mereka itu menyaksikan al-khaira. Al-khaira itu kebaikan, wadawatal muslimin, dan dakwahnya orang-orang Islam. Ya, qultu, aku bertanya, ini berarti kata Ummi Atiyah ya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ihdana, salah seorang di antara kami, la yakunu laha, dia tidak mempunyai jilbabun, jilbab, la yakunu laha, tidak ada baginya atau dia tidak mempunyai jilbabun, jilbab. Ya, kola Nabi bersabda, litul bisha uhtuha, litul bisha, ya, agar meminjamkan atau memakaikan kepadanya itu, ya, uhtuha, saudara-saudarinya ya, agar saudarinya meminjamkan, ya, min jilbabiha, jilbabnya. Nah, jadi
Ini Anda jangan melihat orang Arab sekarang ya kaya-kaya. Jadi zaman dahulu, zaman Nabi banyak orang-orang miskin, jilbab pun tidak punya. Sementara Nabi menginstruksikan ya agar semua orang berangkat menuju sholat Id. Nah, persoalannya ada orang yang tidak punya jilbab. Nabi mengatakan beri pinjam dia ya agar bisa menuju ke tempat sholat Id dengan menutup aurat, begitu ya. Iya, rawahul jamaah diriwayatkan oleh al-jamaah, tapi lafadznya itu dari Muslim. Itu hadis yang pertama ya. Dari Abu Daud bagaimana? Ya, riwayat Abu Daud itu dengan lafadz ya, orang-orang yang haid wal huyyadu, orang-orang yang haid atau wanita-wanita yang haid, yakunna, mereka itu berada khalfan nasi, di belakang orang-orang yang lain ya. Ya, fayukabbirna, ya mereka itu takbir ma'an nasi, bersama orang-orang. Takbir ya ikut takbir. Hanya mereka itu tidak sholat, wanita-wanita haid itu ya. Jadi sekali lagi, wanita-wanita haid, wanita-wanita pingitan, orang-orang yang sudah tua, abringkeun kemana? Ke tempat sholat ya, di tanah lapang gitu. Jelas ya, itu hadis yang ke satu, hanya satu itu ya. Ya, sekarang yang ke berapa? Yang ke-8 ya, nomor 8 Anda bisa lihat teksnya. Ini resmi dari hasil Muktamar Tarjih yang ke-20 yang dilaksanakan di Garut tahun 1976. Sekarang yang ke-8 apa itu? Salat idain hendaknya engkau kerjakan 2 rakaat berjamaah di lapangan. Iya, salat idain hendaknya engkau laksanakan 2 rakaat di lapangan tuh. Ya, berjamaah di lapangan nih perlu catatan ya. Ya, kecuali jika ada halangan gitu. Halangannya bisa macam-macam. Ya, tidak ada tanah lapang atau hujan atau kondisi-kondisi tertentu ya. Ya, ada hadisnya berapa biji? 1 biji hadis, coba lihat. Ya, ini dalil yang menyatakan bahwa sholat Id itu harus di tanah lapang. Bagaimana hadisnya? Ya, li hadisi Abi Hurairah, ya karena hadis Abu Hurairah anahu, bahwa sesungguhnya Abi Hurairah itu asobahum, ya anahu asobahum, bahwa menimpa kepada mereka itu apa? Matorun, hujan. Ya, fi yaumi idin, pada hari raya Aid, pada hari raya atau pada waktu Aid. Fasola bihim, maka sholat bihim, mengimami mereka. Siapa yang sholat mengimami mereka? Itu adalah an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sholat al-aidi fil masjidi, sholat Aid di masjid. Ya, rawahu Abu Daud dan Ibnu Majah. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Hanya 1 hadis itu. Ya, jelas ya saudara sekalian. Nabi itu sholat di masjid ya, menjadi imam. Karena apa? Karena kondisinya hujan. Nah, jadi Anda yang biasa menyiapkan sholat Id, panitia, itu harus ada skenario gitu. Skenario sholat di tanah lapang, dan kalau hujan skenarionya di masjid. Masjid mana saja? Nah, itu tergantung kepada jumlah jamaahnya. Jadi masjidnya mana saja. Jadi bukan hanya 1 masjid saja. Itu bisa begitu ya. Atau di sekitar masjid dipasang tenda atau seperti apa gitu. Nah, itu yang ke-8. Yang ke-9, coba perhatikan. Engkau kerjakan tanpa seruan azan maupun iqamah.
Iya, engkau kerjakan tanpa seruan azan maupun iqomah. Iya, dan janganlah engkau kerjakan sholat sunat, ya baik sebelum ataupun sesudah. Jadi sholat id itu tanpa adzan, tanpa iqomat, tanpa sholat ba'da atau qobla. Ada berapa hadis ini? Ada 3 hadis. Coba hadis yang pertama. Ya, li hadis Ibni Abbasin, karena hadis Ibnu Abbas, wa Jabirin, dan Jabir dia berkata, ya, lam yakun yu'adzinu yaumal fitri, tidak ada adzan pada hari raya Idul Fitri. Ya, wala yaumal adha, dan juga tidak pada hari raya Idul Adha. Ya, muttafaqun alaih. Jadi tidak ada azan ya. Tidak ada azan baik untuk sholat Idul Fitri maupun untuk sholat Idul Adha. Hadis yang pertama ya. Yang kedua coba. Wali hadis si Ato, dan karena hadis Ato, iya, dia berkata, ahbaroni, mengabarkan kepadaku. Siapa yang mengabarkan? Jabirun, Jabir. Ahbaroni Jabirun ya. Mengabarkan kepada kami siapa? Jabirun. Kalau Jabirin berarti salah itu ya. Allah azana, bahwa tidak ada azan. Ya, li sholati yaumal fitri, untuk sholat hari fitri, hari raya Idul Fitri. Hina yahrujal imamu, tatkala imam keluar. Wala ba'da, dan tidak ada sesudahnya, sesudah keluar. Ya, mayahruju, keluar gitu. Wala iqomata, dan tidak ada iqomah. Wala nida, tidak ada seruan. Dan tidak ada wala syai'an, dan tidak ada sesuatu pun ya pada hari itu, dan tidak ada iqomat. Jelas ya? Untuk sholat Idul Fitri, untuk sholat Idul Adha, tidak ada adzan, tidak ada qomat. Tidak ada sholat sebelum dan juga sesudahnya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ya hadis Muslim ini. Yang ketiga, wali hadis Ibni Abbasin, dan karena hadis Ibnu Abbas. Ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kharaja yaumal adha, keluar pada hari raya Idul Adha, dan wal fitri, dan hari raya Idul Fitri. Ya, fasola rok'ataini, maka beliau sholat rok'ataini, 2 rakaat. Lam yusoli qoblaha wala ba'daha, beliau tidak sholat sebelumnya dan juga sesudahnya. Akhrajahu sab'atu, dikeluarkan oleh 7 ahli hadis, dan lafaz ini adanya dalam hadis Muslim ya. Ya, kali saja misalnya, walaupun misalnya sholatnya itu di masjid, jadi tidak ada qobla, tidak ada ba'da Idul Fitri dan Idul Adha. Yang ke berapa barusan? 8. Sekarang yang ke 10. Coba diperhatikan lagi saudara sekalian. Iya, imam hendaklah memasang sutrah atau pembatas ya di mukanya, di depan imam itu ada pembatas gitu. Ya, segitu ya. Ada berapa hadis itu? Jadi saudara sekalian, ketika
akan sholat Aid ya, itu di depan imam itu harus ada pembatas supaya tidak ada yang lewat di depannya. Ya, pembatasnya terserah mau tongkat ke atau mau sajadah ke atau apalah, yang penting sutrah pembatas. Coba ada hadisnya? Ya, di hadis Ibnu Umar, karena hadis Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kana idza kharaja adalah apabila keluar ya yaumal aidi pada hari raya Aid, hari raya ya, amaro bil hariyati ya, Rasulullah menyuruh untuk sungguh-sungguh ya, patu do'u baina yadaihi, maka diletakkan di depannya itu ya, payusoli ya, dan beliau itu sholat ya, payusoli bagaimana payusoli dan Rasulullah itu sholat di hadapannya, wan nasu sedangkan orang-orang berada di belakangnya, waro'ahu itu di belakangnya ya, rawahu Abu Daud. Tadi Rasulullah itu meminta hariyah ya, tongkat ya, lalu beliau diletakkan tongkat itu di depannya, tombak ya, bukan tongkat, tombak, hariyah, tombak. Coba diulangi, tadi saya terjemahkan, coba. Karena idza kharaja yaumal Id, apabila beliau keluar pada hari Id, amaro beliau memerintahkan untuk bil hariyati membawa tombak. Ya. Patu do'u, tombak itu diletakkan ya, baina yadaihi, di depannya. Dan Rasulullah itu sholat padanya sedangkan orang-orang berada di belakangnya, wanasu waro'ahu ya. Ya jelas itu hadis atau ketentuan ada pembatas bagi imam. Itu yang ke-10. Sekarang kita lanjutkan yang ke-11. Bagaimana yang ke-11? Iya, kemudian setelah takbiratul ihram membaca 7 kali takbir pada rakaat pertama dan 5 kali takbir pada rakaat yang kedua. Nah, ini saudara sekalian, kaum muslimin warga persyarikatan, keputusan Muktamar Tarjih yang resmi ya mengenai takbir Idul Adha dan takbir salat Idul Fitri ya, pada rakaat yang pertama setelah Allahu Akbar takbiratul ihram itu takbir lagi 7 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu sampai 7 kali setelah takbiratul ihram ya, pada rakaat yang pertama. Pada rakaat yang kedua ya, setelah takbir intikal itu 5 kali takbir lagi gitu. Jadi bukan 1 kali takbir, tapi 2 kali 7 kali takbir pada rakaat yang pertama dan 7 kali takbir pada rakaat yang kedua. Apakah putusan tarjih Muhammadiyah Muktamar Tarjih itu berdasarkan dalil? Jawabannya jelas berdasarkan dalil. Coba bagaimana bunyinya? Ya, li hadisi Amar bin Su'aib, karena hadis dari Amar bin Su'aib an abihi dari bapaknya, an jaddihi dari kakeknya, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kabaro fil aidi
fi aidin, ya pada waktu Aid, ya salat Aid, isnata asyrota takbirotan mungkin. Iya, takbirotan ya. Seharusnya takbirotan. Jadi 12 kali takbir. Fil ula pada rokat yang pertama sab'an 7 kali takbir. Wa homsan dan 5 kali takbir fil akhirati pada rokat yang terakhir, yang kedua maksudnya. Ya, walam yusolli qoblaha, Rasulullah itu tidak sholat sebelum sholat Aid tersebut, wala badaha dan tidak sesudahnya. Ya, rawahu Ahmad wa Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Ada lagi? Berapa hadis itu? Satu hadis lagi, bagaimana bunyinya? Wa fi riwayatin, dan pada satu riwayat, qala Nabi SAW bersabda, at-takbiru fil fitri, takbir pada hari raya Idul Fitri, takbir salat Id maksudnya, sab'un adalah 7, fil ula pada rokat yang pertama, wahomsan dan 5 fil akhirati pada rokat yang terakhir. Wal qiraatu ba'dahuma, dan ada bacaan, yaitu bacaan Fatihah tentunya, ba'dahuma, ya setelah qiraatihima dua rokaat tersebut, begitu. Ya, rawahu Abu Daud wa Daruqutni, Abu Daud dan Daruqutni. Jelas ya. Nah, sekarang mungkin Anda sering menemukan warga perserikatan yang takbirnya satu rokaat. Nah, apa yang menjadi alasannya? Ya, hadis-hadis yang menjelaskan tentang jumlah takbir pada sholat Idul Adha dan Idul Fitri, itu hadis-hadisnya dhaif menurut penelitian dari diantaranya Bapak Kiai Haji Omo dari Tasikmalaya dan Bapak Muhammad Zain dari Garut, begitu ya. Karena dhaif maka tidak dipakai. Oleh karena itu kembali ya ya'udu ila bara'atin asliyah. Kembali kepada hukum awal, takbir itu cuman 1 kali saja. Itu persoalannya. Nah, sementara ya PP Muhammadiyah menggunakan kaidah ya yang menyatakan bahwa al-ahadisu dhaifah ya'dudu ba'dahu ba'don. Hadis-hadis dhaif itu saling menguatkan satu sama lain ya. La yuhtaju bihi, tidak bisa dijadikan hujah ya, kecuali ma'a kasrati turuqiha. Ya, jalur-jalurnya itu banyak gitu ya. Jalur-jalurnya itu banyak ya, dan itu yang pertama. Jadi banyak jalurnya atau riwayatnya. Kemudian yang kedua, ma'a qorinati subutiha, dan ada qorinah yang menunjukkan ketetapannya. Ya, apa yang menunjukkan ketetapannya? Yaitu bahwa para sahabat Nabi itu takbirnya yang 75 itu tadi ya. Dan kemudian tidak adanya ta'arud, pertentangan dengan ayat Al-Quran atau hadis-hadis yang sahih. Nah, itu yang menjadi kaidahnya. Jadi walaupun itu dhaif, tapi banyak jalur periwayatannya. Yang pertama, yang kedua, ada isyarat yang menunjukkan hadis itu bersumber dari Nabi, seperti tadi para sahabat melaksanakannya dan tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Nah, oleh karena itu, maka Majelis Tarjih PP Muhammadiyah menetapkan 75 ya. Pada waktu Muswil Tarjih Muhammadiyah di Cirebon tahun 2023 ya. Tahun 2023 yang lalu ya. Itu mengenai ini diserahkan kepada PP Muhammadiyah, kepada Majelis Tarjih. Dan ternyata di Majelis Tarjih PP Muhammadiyah tidak dibahas. Ini artinya tidak ada perhatian tentang ini.
Nah, maka kita berpegang kepada putusan Muktamar Tarjih yang ke-20 ya, yang dilaksanakan di Garut pada tahun 1976 itu tadi. Itu yang keberapa barusan? Nah, sekarang yang ke-12. Coba dilihat teksnya. Kemudian setelah membaca Fatihah Iya, kemudian setelah membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama, pada rakaat yang pertama, hendaknya membaca surat Al-A'la hendaklah membaca surat Al-A'la atau Qaf wal atau Qur'anil Qaf wal Qur'anil Majid. dan sesudah membaca Al-Fatihah Iya, pada dan sesudah membaca Al-Fatihah pada rakaat yang kedua, membaca surat Al-Ghasyiyah membaca surat Al-Ghasyiyah atau Iqtarobatis Sa'ah. Ya. Ini ada dalilnya? Ada. Berapa hadisnya itu? Ada 2. Coba tolong dicek ya. Kalau begitu imam sholat id harus hafal surat Al-A'la, Sabihis Marobikal A'la dan seterusnya, atau apa tadi? Al-Ghasyiyah ya, itu rakaat yang kedua. Selain dari Al-A'la apa tadi? Apa ya yang pertama tadi? yang tadi Al-A'la atau Qaf wal Qur'anil Iya, Qaf wal Qur'anil Majid. Itu rakaat yang pertama ya, boleh Al-A'la atau Qaf wal Qur'anil Majid. Kemudian pada rakaat yang kedua Al-Ghasyiyah atau Iqtarobatis Sa'ah, gitu harus hafal itu ya. Ya paling tidak kalau Al-A'la pasti hafal ya, atau Al-Ghasyiyah itu apa. Tapi yang Qaf wal Qur'anil Majid dan Iqtarobatis Sa'ah ini banyak yang tidak hafal. Nah, jadi kalau bisa dihafalkan itu ya. Coba lihat sekarang dalilnya. Apa dalilnya? Coba dicek. Li hadisi Samurah, karena hadis Samurah anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil aidaini, membaca ya fil aidaini pada 2 hari raya, ya bisa bihis marobikal a'la, dengan sabis marobikal a'la, wa hal ataka hadithul Ghasyiyah, dan hal ataka hadithul Ghasyiyah. Rawahu Ahmad, ya diriwayatkan oleh Ahmad. Itu hadis yang pertama. Nah, sekarang yang kedua, tolong dilihat. Wa'an ibni Waqid Alaisi ya, dari Ibnu Waqid Alaisi. Wasa'alahu, ya bertanya kepadanya, siapa Umar, makana yaqra'u bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil adha wal fitri, pada hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Ya, faqala, maka dia berkata ya, yaqra'u fihima, Rasulullah membaca pada 2 sholat hari raya tersebut ya, biqaf wal Qur'anil Majid, waqtarobatis sa'ah, dan iqtarobatis sa'ah ya, wan syaqal qamaro, dan insaqal qamaro ya, rawahul jamaah ila Bukhari, diriwayatkan oleh jamaah kecuali Bukhari ya. Itu sudah jelas, tidak perlu dijelaskan lagi ya, kecuali imamnya tidak hafal ya. Boleh dengan surat yang lain, tapi ini sunnah Rasul mengajarkan seperti itu. Itu yang ke-12. Yang ke-13 ya, apa bunyinya? Ya, sesudah selesai sholat, hendaklah imam membaca khutbah 1 kali, tidak 2 kali, seperti pada sholat Jumat. Jadi 1 kali saja gitu. Dimulai dengan alhamdulillah. Ya, dimulai dengan alhamdulillah. Dan menyampaikan nasihat kepada para hadirin. Ya,
dan menyampaikan nasihat kepada hadirin dan menganjurkan untuk berbuat baik. dan menganjurkan untuk berbuat baik. Ada dalilnya berapa biji? Ada 2 dalil. Silakan. Dalilnya bagaimana? Ya, li hadis Abi Sa'id Al-Hudri tentunya ya. Karena hadis atau menilik hadis Abi Sa'id Al-Hudri, qala dia berkata, kana nabiyyu kana rasulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya yakhruju, beliau keluar, yaumal fitri wal adha, pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, ya ilal musola, ke musola. Musola itu tempat sholat tanah lapang ya, bukan musola tajug ya, atau apa namanya langgar yang kecil itu bukan, tapi tanah lapang. Ilal musola, ke tempat sholat. Ya, apa? Fa'awalu syai'in yabda'u bihi, awalu syai'in, yang pertama kali dimulai, yabda'u bihi, yang dimulai oleh Rasulullah adalah as-sholata, ya as-sholatu, sholat, ya summa yunsarifu, kemudian beliau berpaling atau selesai, muqabilan nasi, sambil menghadap kepada jamaah, kepada orang-orang. Ya, wanasu, sedangkan jamaah atau orang-orang ya julusun itu duduk, ala sufufihim, pada saf-saf mereka, baris-barisan mereka ya. Ya, fayu'iduhum, Nabi memberikan nasihat ya. Wa'ado yaidu, memberikan nasihat. Wayusim, dan memberikan tausiah kepada mereka. Wa ya'muruhum, dan Nabi memerintahkan kepada mereka. Iya. Iya, dan apabila Rasulullah itu menghendaki ayak to'a ba'san, untuk menyampaikan menyampaikan sesuatu semacam pengumuman misalnya. Nah, beliau menyampaikan itu, ba'san itu perang ya, untuk mengumumkan perang. Jadi setelah sholat Id mengumumkan perang ya. Iya, qata'ahu, maka beliau memotong terlebih dahulu atau menyampaikan itu, terus au ya'muru bisyai'in, atau menyuruh sesuatu, amaro bihi, maka Rasulullah menyuruh dengan suruhannya itu gitu. Ya, kemudian beliau berlalu ya, muttafaqun alaih. Jadi saudara sekalian, sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu yang pertama beliau lakukan, jadi sholat dulu baru khutbah. Nah, setelah khutbah, kalau ada pengumuman perang diumumkan oleh Nabi, atau menginstruksikan sesuatu, Nabi menginstruksikannya. Jadi sambutan ya baik. Jadi kalau Nabi ini memberikan pengumuman ya, atau menginstruksikan sesuatunya itu sesudah sholat Id. Tapi di kita misalnya sebelum khutbah itu ya, sebelum sholat biasanya ada pengumuman ya. Jadi pengumumannya apa? Penerimaan binatang kurban, penerimaan dana atau zakat fitrah, zakat mal, diumumkan itu oleh panitia. Nah, itu boleh. Jadi kalau ini Nabi mengumumkan langsung gitu ya.
Jadi Nabi mengumumkan langsung. Jadi ini ada dasarnya gitu. Ada lagi hadisnya? Wali hadis Jabirin. Ya, wali hadis Jabirin dan menilik hadis Jabir. Qala syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, qala dia berkata, syahidtu aku menyaksikan atau hadir ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam As-salata yaumal idi. as-salata salat yaumal idi pada hari raya. Fayada abis-salati qabla al-khutbati bighairi. Pabada'a ya. Pabada'a maka beliau memulai bisolati dengan salat Qabla al-khutbati bighairi. qoblal khutbati sebelum khutbah Bighairi. Azana wa bi goiri adanin tanpa adzan wala iqamati. wala ikomatin dan tanpa ikomat. Summa qama mutawakka'an. Ya, summa koma kemudian beliau berdiri mutawakkian sambil bersandar Ala bilalin fa'amara. ala Bilalin terhadap Bilal, bersandar terhadap Bilal. Fa'amara bitaqwallahi. Pak Amaro maka beliau memerintahkan bitaqwallah agar bertakwa kepada Allah Wahasa ala ta'atihi wa wahasa ala taatihi dan mendorong untuk taat kepadanya wa'azunasa. wa wa'adonas dan memberikan peringatan ya Wazakara. kepada manusia, memberikan apa ya, wejangan ya kepada manusia, wadzakarohum dan memberikan peringatan kepada mereka. Summa mabo. Ya, sumamado kemudian selesai atau berlalu. Hatta atanna sa'a wa'azuhunna. Ya, sampai atan nisa'a ya, bukan nasa, nisa'a datang kepada wanita pawa'ado maka beliau memberikan wejangan Wa'azuhunna. ya huna kepada mereka Wazakaruhunna. dan memberikan wadzakarahuna dan memberikan peringatan kepada mereka. Al-hadis rawahu Muslim. Iya, hadis rawahu Muslim, Nasai dan seterusnya ya. Ada juga yang diriwayatkan. Iya, itu saja dulu. Coba diperhatikan dulu ya, bahwa Nabi itu mungkin sholat dulu tadi ya, kemudian khutbah, kalau mau pengumuman. Nah, setelah menghadapi laki-laki, Nabi juga mendekati perempuan. Karena apa? Karena dulu belum ada speaker ya, belum ada sound system. Jadi perempuan yang di belakang itu tidak mendengar. Nabi mendekati kepada mereka, ya. Nah, itu seperti itu dalil yang menjelaskan tentang khutbah Nabi. Ada juga yang diriwayatkan Iya. Muslim. Coba yang dari Muslim bagaimana? Wafi riwayat yang inda. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat Anhu inda Muslim. inda Muslim ya, dari Muslim. Falamma faragha Nabi sallallahu alaihi Falamma parogon Nabi sallam, parogo setelah selesai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, najala wa atanasa nazala beliau itu turun dari mimbar ya, wa atanasa wa atanisaa ya, dan mendatangi perempuan fadzakarahunna. ya, fadzakarahunna beliau memberikan peringatan kepada mereka. Al-hadis dan seterusnya. Ya, jelas hadis itu ya. Yang keberapa sekarang? 14. Ke-14 ada berapa semuanya? Ada 17. Ada 17, ke-14 sabar ya. Sabar, agak panjang tidak apa-apa. Yang ke-14 bagaimana bunyinya? Jika hari itu hari raya Adha, Jika hari itu hari raya Adha, sedang engkau niat akan menyembelih binatang kurban, ya sedang engkau niat akan menyembelih binatang kurban, hendaklah engkau berusaha agar kurbanmu berupa binatang yang tiada iya, hendaklah engkau berupaya agar kurbanmu berupa binatang yang tiada cacat, yang tiada cacat, sehat, tidak pece, tidak picek mungkin ya, tidak pincang, tidak pincang, tidak kurus sakit-sakitan, tidak kurus, sakit-sakitan, tidak patah tanduknya,
tidak patah tanduknya atau cacat telinganya. ya. Tanduknya mulus, telinganya mulus, kakinya mulus, semuanya mulus gitu. Ada berapa hadis ini? Ada 2. Ya, coba hadis yang pertama. Lihat isil baro ibni aja. Ya, lihadisil Baro ibnu Ajib. Ya, hadis Baro bin Ajib radhiyallahu anhu. Qala dia berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Arba'un la tajudu fil adha. ya, arbaun ada 4 la tajuju tidak boleh Fil adha. fil adha pada hari raya Idul Adha. Al-awra'u. Al-aura'u yang pertama adalah al-aura itu apa ya? Al-awra'u bayyinun. Al-aura'u itu apa ya artinya itu ya? Picek ya. Al-aura'u ada di situ al-aura'u. Al-awra'u bayyinun. Apa itu itunya? Arti aura itu 4 yang tidak boleh. Yang pertama adalah yang Yang matanya jelas ya cacat. yang picek, yang matanya al-aura bayyinun jelas aura'uha, yaitu piceknya ya. Jadi katakanlah misalnya matanya nggak beres begitu, itu tidak boleh. Itu yang pertama. Al-aura'u bayyinun awaruha ya, picek yang jelas kepicekannya gitu. Yang kedua Wal maridatu bayyinun. ya wal maridotu, dan yang sakit binatang tersebut Bayyinun maroduha. bayinun maroduha, yang jelas sakitnya kelihatan oleh semua orang gitu ya. Kelihatan, kalau agak sakit-sakit dikit kan nggak kelihatan, ini sakitnya kelihatan. Yang itu yang kedua. Wal arja'u bayyinun. Ya, wal arja'u ya, arja'u itu apa? Pincang ya. Betul. Wal arja'u, Pincang. wal arja'u dan pincang, Bayyinun dol'uha. bayinun doluha, yang jelas kepincangannya gitu. Wal kasirul lati. Iya, wal kasirul lati. kasirulati Latanko. latanko, dan yang kasirulati Serta sangat kurus yang tidak punya sumsum. ya, yang sangat kurus Latanko. ya, latanko yang tidak punya sumsum, kurus sekali gitu ya. Sudah jelas ya yang tidak boleh. 1, yang matanya picak, jelas picaknya. Yang kedua, yang sakit, jelas sakitnya. Yang ketiga, pincang, jelas pincangnya. Dan yang keempat, yang kurus, yang tidak punya sumsum. Nah, tidak punya sumsum kan nggak kelihatan ya. Kelihatan kurusnya gitu. Jelas ya? Rawahul khamsah. Ya, diriwayatkan oleh imam yang 5. Sudah. Yang kedua, Wali hadisi akhrajahu Ahmad. ya, wali hadisi akhrajahu Ahmad, dan menilik hadis yang dikeluarkan oleh Ahmad, Wahli sunan. wa ahlu sunan, dan ahli sunan. Wa sahahu Tirmidzi. Ya, sunan itu Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i itu ya. Dan disahihkan oleh At-Tirmidzi. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, naha Rasulullah, naha itu melarang. Siapa yang melarang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An yudoha bi adba il uduni wal qarni. Ya, ayudohia, untuk berkorban. Bi adba il uduni Ya, bi'ad ba'il uduni, dengan binatang yang potong ya. wal qarni. Potong apanya? Telinganya dan tanduknya. Al-qorni, tanduk. Ya. Jadi kalau begitu sudah ada 4 ya berarti ya. Yang picak, yang sakit, yang pincang, yang kurus, yang tanduknya patah, dan telinganya cacat atau ya telinganya buntung gitu ya.
Dua hadis itu. Iya. Sekarang yang ke-15. Nah, 3 lagi berarti. 15 silakan. Dan jika kurban itu berupa kambing Iya. biasa, Dan jika kurban itu berupa kambing biasa atau biri-biri, hendaklah engkau pilih yang lebih dari setahun umurnya. ya hendaklah engkau pilih yang lebih setahun umurnya. Jika berupa sapi, hendaklah engkau pilih yang Iya. menginjak tahun ketiga umurnya. Jika berupa sapi, dipilih yang menginjak ke-3 tahun, 2 ke 3 ya. Ya, kalau bahasa kita sudah apa namanya, geus munglakan, gitu ya. Jadi kalau kambing 1 tahun menginjak 2 tahun, kalau itu sapi 2 tahun menginjak 3 tahun. Ada berapa dalil ini? 3. Ada 3 dalil. Coba dalil yang pertama. Ya, li hadisi Jabirin radhiyallahu anhu, ya berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iya, la tadzbahu illa musinnatan. Janganlah kamu berkurban kecuali kambing yang menginjak 2 tahun, musinnah gitu ya. Illa an ya'sura alaikum, kecuali sulit bagi kalian, tidak ada gitu ya. Yang ada 1 tahun begitu misalnya. Fatadzabahu, maka hendaklah menyembelih, iya, jada'atan minad do'ni. Jada'atan itu yang umur 1 tahun kurang gitu ya, minad do'ni dari biri-biri atau kambing begitu. Ya, hadis Muslim dan selainnya. Jelas ya. Jadi hadis ini menjelaskan kalau kita menyembelih binatang kurban itu berupa kambing, umurnya itu yang musinnah, yang 1 tahun menuju 2 tahun. Tapi jika tidak ada, kurang dari 1 tahun pun itu tidak apa-apa. Ya, kalau kita mengalami kesulitan. Nah, sekarang yang kedua. Ya, wali hadisi Asim bin Kulaib. Ya, dan berdasarkan hadis Asim bin Kulaib, an abihi, dari bapaknya, qala, dia berkata, kuna, ya, bahwa kami ma'a rojulin, ya, bersama dengan seorang laki-laki, min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqalu lahu, yang disebut mujasyi'un, ya, mujasyi' min bani Sulaim, dari bani Sulaim. Fa'ajjatil gonamu, fa'amara munadiyan, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena yakulu, beliau berkata, inna jada'a, sesungguhnya jada'a, yuwafa, cukup, ya, ya, yuwafi, bagaimana yuwafi? Mima yuwafi min husani, ya. Jadi jadaah itu yang kurang dari 1 tahun itu, jadi cukup atau setara ya dengan yang 1 tahun menuju 2 tahun. Tapi dengan syarat tadi jika ada kesulitan begitu. Nah, sekarang hadis yang ketiga. Ya,
li hadisi Zaid bin Khalid, karena hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani qala Al-Juhani qala dia berkata, qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya qasama Rasulullah itu membagi, qasama membagi siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi ashabihi duha ya ya fi ashabihi pada sahabat-sahabatnya ad-duhaya kurban, fa'tani atudan Pak Tony maka beliau atudan memberi kepadaku atudan jagaan jadaan, tadi kambing yang jadaan itu tadi yang kurang dari berapa tadi, 1 tahun ya. Terus ya faraja'tu bihi ilaihi ya maka aku mengembalikannya kepada Nabi. aku tulahu innahu jazaun Aku berkata kepadanya, dia itu jadaah itu yang kambingnya itu kecil gitu. faqala duha bihi Maka Nabi mengatakan, kurbanlah dengan atu dan jadaah itu tadi, ya. tu bihi Maka aku menyembelihnya. Tamat ya? Rawahu Abu Daud. berikutnya sampai 16 Jelas ya saudara sekalian. Sekarang yang ke-16 ini, walaupun saya sudah lemes tapi dilanjutkan, tanggung ya. Yang ke-16 bagaimana bunyinya? dan janganlah engkau potong rambut dan Dan janganlah engkau potong rambut dan kukumu kukumu sejak awal bulan sejak Dzulhijjah awal bulan Dzulhijjah sehingga sehingga kurbanmu engkau sembelih tanggal 9. Jadi kalau bisa sebelum tanggal 1 1 Dzulhijjah itu sudah dicukur rambut, sudah dipotong kuku, ya bulu ketiak, bulu kemaluan itu sudah dipotong. Jadi pas dari tanggal 1 sampai tanggal 9 atau sampai tanggal 10 itu tidak motong itu semua gitu ya. Karena dianjurkan untuk tidak memotong kuku, memotong rambut ya dan lain sebagainya. Ada dalilnya, ada berapa itu? ada satu Ada 1. Bagaimana bunyinya? Li hadisi Ummi Salamata, karena hadis Ummu Salamah, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dia berkata, idza ra'aitum hilala dzil hijjati, ya, apabila engkau melihat hilal Dzulhijjah, berarti tanggal 1 bulan haji, wa haroda ahadukum, dan salah seorang di antaramu menghendaki atau bermaksud an yudohiya untuk berkurban, fal yumsik, maka hendaklah dia menahan ya ansarihi, rambutnya, wa adfarihi, dan kukunya. Ya, rawahu jama' ilal Bukhari, diriwayatkan oleh jama' kecuali Bukhari. Hanya 1 hadisnya. Ya, jadi saudara sekalian, apabila Anda hendak berkurban, ya, hendak berkurban, maka Anda harus menahan atau tidak memotong rambut dan kuku. Rambut, pokoknya semua rambut dan kuku, ya. Mulai kapan? Mulai muncul hilal, artinya tanggal 1 bulan haji gitu. Nah, itu yang mau berkurban. Bagaimana dengan keluarganya? Ya. Apakah keluarganya itu termasuk juga, ya? Nah, di sini yang dikatakan dalam hadis, ida aroda ahadukum, apabila salah seorang di antara kamu bermaksud. Nah, bermaksud apa? Untuk kurban. Jadi yang kurban, yang tidak kurban tidak dianjurkan untuk tidak memotong kuku dan rambut. Jadi yang mau kurban saja gitu. Kalau kurbannya sekeluarga, berarti sekeluarga.
ya, tidak boleh memotong kuku dan rambut. Jelas ya? Yang keberapa barusan? Yang ke-16 sekarang 17. Nah, saudara sekalian yang terakhir, ini yang terakhir. Dan hendaklah Iya. engkau sembelih pada waktu sesudah sholat. Dan hendaklah engkau sembelih pada waktu sesudah sholat. pada waktu sesudah sholat Jangan sebelumnya dan Idul Fitri. Jangan jangan sebelumnya. sebelumnya, Dengan batas sampai akhir hari tasyrik. ya, dengan batas sampai akhir hari tasyrik. Ya. Jadi mulai menyembelih itu sesudah sholat Idul Adha. Jangan sebelumnya. Karena kalau sebelumnya itu nantinya sedekah biasa, menyembelih biasa, bukan kurban. Tidak mendapatkan sunnah dari kurban. Sampai kapan? Sampai akhir hari tasyrik. Sampai tanggal 13 Zulhijjah. Ada berapa dalil ini? Ada 3. Ada 3. Coba perhatikan sungguh-sungguh ya. Lihat di si Jundub bin Iya. Sufyan. Li hadis Jundub ibni Sufyan, hadis Jundub bin Sufyan. Qala syahidatu adha. Qala, dia berkata, syahid tu adha, aku hadir adha pada waktu hari raya Idul Adha. Ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada salatahu bin-nasi. Falama kodo sholatahu binas. Falama kodo, setelah selesai sholatnya binasi bersama dengan orang-orang. Nazara ila ghanamin. Nadoro, beliau melihat ila gonamin, kepada gonam, domba atau kambing. Qad zubihat. Kodubihat, yang telah disembelih. Faqala. Pakola, maka beliau bersabda, Man zabaha qabla Manda baha qobla sholat, salat. barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, Falyazbah syatan. Falyadbah, maka dia hendaklah menyembelih syatan, satu ekor kambing lagi. Makanaha Makanaha, yang waman lam yakun. makanaha, ya apa, untuk apa, menggantikan yang tadi ya. Waman lam yakun zabaha. Waman lam yakun dabaha, barang siapa yang tidak menyembelih, Falyazbah ala ismillahi. maka menyembelihlah atas nama Allah. Muttafaqun alaih. Ya. Coba di sini perlu dicatat. Jadi ada 2 di sini ya. Pemahamannya. Yang pertama, setelah Rasulullah sholat dan beliau melihat ada kambing yang sudah disembelih. Lalu Nabi mengatakan, barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka dia hendaklah menyembelih lagi seekor kambing yang setara dengan yang disembelih itu tadi. Ya, atau menggantikan posisinya. Karena apa? Menyembelih sebelum sholat itu tidak sah. Ya, tidak sah itu. Nah, kemudian yang kedua, siapa yang belum menyembelih, maka sembelihlah dengan nama Allah. Dengan membaca basmalah begitu ya. Sembelihnya itu sesudah sholat Idul Adha. Nah, hadis yang kedua, coba dilanjut. Wali hadisil baro. Ya, wali hadisil baro, dan karena hadis Baro bin Ajib tentunya. Qala dafa Khalil Abu Baraidah. Ya, qala, beliau berkata, doha, berkurban. Siapa yang berkurban? Kholi. Kholi itu siapa itu? Paman ya? Pamanku, Abu Buraidah. yaitu Abu Buraidah. Qabla sholati faqala Qabla sholat, sebelum sholat Idul Adha. Faqala Nabi, maka Nabi bersabda, tilka syatun lahmin faqala. Tilka satu lahmin, itu adalah kambing daging, bukan kambing kurban gitu ya. Faqala. Faqalat, maka dia berkata, Ya Rasulullah.
Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna indi inna indi zada'atan jada'atan, aku ini memiliki kambing yang umurnya 1 tahun kurang ya, belum menginjak 2 tahun. minal ma'ji. Minal ba'ji dari domba. Faqala Pakola maka Nabi bersabda, duhi biha wala tasluhu liwairika. dohi biha, berkorbanlah dengan jada'ah itu. Wala tasluhu liwairika. Wala Wala tasluhu tapi tidak bagus ligoirika bagi selain kamu. sumakala Tong dibeja-beja merenya ya. Tumakola kemudian beliau bersabda, mandoha qabla sholati mandoha qabla sholati, siapa yang berkurban sebelum sholat Idul Adha, fa inna mazabaha li nafsihi ba'in nama dabali nafsi, maka dia menyembelih untuk dirinya. wa man zabaha ba'da sholati Waman dabaha ba'da sholati, siapa yang menyembelih setelah sholat, faqad tamma nusukuhu fakod tamma, maka telah sempurna, nusukuhu, kurbannya. wa asaba sunnatal muslimin Wasoba, dan sesuai dengan sunatal muslimin, rawahu muslim. sunnah muslim, roh muslim ya. Sudah jelas itu ya. Jadi ada yang menyembelih sebelum kurban, sebelum sholat, oleh Nabi disuruh untuk menyembelih lagi. Ya Rasulullah, saya punya kambing yang kecil. Ya, boleh, tidak apa-apa ya, tapi tidak diberitahukan kepada orang lain gitu ya. Ya, begitu juga ya kalau misalnya ada satu lembaga, misalnya sekolah ya, memberikan keringanan, ulah dibeja-beja. Karena kalau dibeja-beja nanti yang lain akan ikut gitu ya. Nah ini juga Nabi begitu, jangan dikasih tahu orang lain, tidak pantas untuk orang lain, cukup aja untuk kamu gitu. Ya begitu ya. Ada lagi hadisnya? Ada hadis terakhir. Yang terakhir ini, yang terakhir coba. Wali hadis si Jubair bin Mut'im Ya, wali hadis Jubair bin Mut'im, dan berdasarkan hadis Jubair bin Mut'im ani Nabi sallallahu alaihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wasallam qala dari Nabi SAW, kola dia berkata, kullu ayyamit tasyriki kullu ayami tasyriki, setiap hari tasyrik, zibhun dzibhun adalah waktu penyembelihan kurban. akhrajahu Ahmad Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Hibban wa Ibnu Hibban fi sahahahu ya fi sahihihi wal Baihaqi wa lahu tariqun wal Baihaqi walahu yaqu bi ayyahu torikun. Ya gimana? walahu tariqun Walahu torikun yaqu ba'duhu ba'dun ya yakwi ya yuqawi ya, memperkuat satu dengan yang lainnya. Jadi jelas di sini ya, jelas di sini bahwa berkurban itu, jadi tadi dikatakan bahwa kullu ayyami tasyrik zabhun ya, setiap hari tasyrik adalah penyembelihan binatang kurban. Jadi waktunya sesudah sholat tanggal 10 hari raya Idul Adha, nah kita menyembelih. Disunatkannya itu menjelang zuhur, tapi boleh sebelum maghrib ya. Hanya makruh kalau menyembelihnya di malam hari. Nah kemudian besoknya ya, pada tanggal 11 Zulhijjah itu juga ada penyembelihan. Kalau tidak sempat tanggal 10 ya tanggal 11. Kalau tanggal 11 belum ada, tanggal 12. Tanggal 12 juga belum ada, maka tanggal 13 tapi sebelum maghrib ya. Kalau sudah lewat maghrib itu tidak ada lagi waktu penyembelihan binatang kurban, karena sudah bukan tanggal 13 Zulhijjah lagi ya.
Nah, saudara sekalian, itulah hasil Muktamar Tarjih yang ke-20 ya, tahun 1976 di Garut, yang ditanfizkan oleh PP Muhammadiyah pada tanggal 26 Februari ya 1977. Ini yang resmi Muhammadiyah. Saudara sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.